Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Jadi materi hari ini kita akan membahas tentang warta. Nah, sebelum kita membahas ke materi warta, tujuan pembelajaran hari ini yang bakal kita gapai yaitu tentang struktur dan teks kebahasaan dalam warta itu seperti apa. Nah, di sini ada pengertian warta. Warta teh nyaeta informasi atau kejadian anyar. Jadi, warta itu merupakan informasi atau kejadian-kejadian yang baru gitu. Karena gak mungkin kalau misalnya warta atau berita itu kita mengambil kejadian-kejadian yang sudah lama atau seminggu yang dulu-dulu atau hari kemarin-kemarin. Nah, itu kayaknya jarang sekali gitu dan jarang diminati oleh pembaca ataupun kalangan kita masyarakat karena itu mungkin udah ketinggalan. Dan yang kedua di sini disiarkan ngaliwatan koran, TV, radio atau internet. Jadi kalau misalnya warta itu biasanya disiarkan adanya di koran, TV, radio atau internet. Nah, kan kalau misalnya koran, TV, radio itu mungkin kita sudah jarang ya. Sekarang kebanyakan warta atau berita itu kita lihatnya di internet seperti adanya di TikTok, di Instagram, bahkan platform lainnya. Disebut oge, nah di sini warta itu bukan hanya berita, tetapi di dalam bahasa Indonesia warta itu disebut juga beja atau memberitahu. Nah, gambar warta biasanya adanya di icon koran atau di reporter gitu. Nah, di sini ada ciri-ciri warta. Yang pertama yaitu aktual, ya kejadiannya baru-baru yang terjadi, bukan kejadian-kejadian masa lampau yang udah lama. Juga yang kedua itu faktual, dumasar karena kenyataan atau berdasar dalam kenyataan. Iya dong, berita disajikannya seadanya berdasarkan kenyataannya. Tidak mungkin kalau misalnya berita itu direka-reka, karena kalau misalnya berita direka-reka itu bukan berita atau bukan warta namanya. Mungkin bisa disebut juga dengan carfon, novel, bahkan dongeng kalau misalnya ceritanya yang direka-reka. Nah, di sini ketika kita ingin membuat warta, pasti ada acuan-acuannya dong. Nah, acuannya yaitu 5W1H. Yang pertama yaitu what, naon, atau apa, tentang apa nih beritanya. Yang kedua when atau iraha, kapan kejadiannya. Dan juga yang ketiga yaitu where atau di mana sih ini kejadiannya. Dan juga wo atau siapa yang mengalaminya. Dan yang keempat, maksudnya yang kelima, di sini ada why atau kunaon. Bahasa Indonesianya kenapa bisa terjadi. Dan yang terakhir di sini ada how atau kumaha, bagaimana berita ini bisa terjadi. Nah, di sini ada beberapa struktur dalam warta. Judulnya itu harus singkat, jelas, jeung matak panasaran. Harus singkat di sini berarti judulnya itu harus singkat. Mungkin harus sesingkat mungkin, tetapi di sini juga dituntut untuk jelas maksud judul ini tuh arahnya kemana. Dan juga di sini matak penasaran atau bikin penasaran karena kunci dari berita ini adanya di judul. Kalau misalnya judulnya kebanyakan judul di zaman sekarang ini nyeleneh-nyeleneh gitu kan. Nah, jadi ini itu bisa menjadi daya tarik atau bisa membuat
kita sebagai pembaca berita ini menarik, kayak terlihat dari judulnya aja menarik. Jadi kita ini memiliki hasrat atau keinginan untuk membaca berita ini seperti apa sih. Dan juga di sini ada teras warta atau bagian awal atau inti warta. Bisa disebut juga ini pembukaan. Bagian awal dari warta itu bagaimana? Juga yang terakhir di sini ada isi warta. Bagian tengah nepi ke akhir ngajelaskan detail. Jadi isi itu isi atau bagian tengahnya atau inti dari wartanya yang menceritakan jelas secara detail berita ini tuh bagaimana terjadinya. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari warta, yaitu ngabejaan informasi penting ke masyarakat. Maksudnya yaitu memberitahu informasi-informasi yang penting kepada masyarakat. Dan yang kedua, nambahan ilmu jeung wawasan. Maksudnya itu menambahkan ilmu atau menambahkan ilmu dan juga wawasan. Dalam berita ini tentu dong di sini bakalan menambah kita ilmu sebagai si pembaca, juga wawasan-wawasan tentang berita itu. Dan yang terakhir ngaronjatkeun kesadaran sosial atau menambah kesadaran sosial bagi si pembaca ini seperti apa dan bagaimana. Jenis-jenis warta. Di sini ada warta lempeng atau wartanya aja menceritakan tentang udah nih, atau menceritakan tentang ya udah beritanya saja. Yang kedua di sini ada warta fitur, yaitu disajikan menarik jeung naratif. Disajikan secara menarik semenarik mungkin, juga terdapat naratifnya. Dan yang terakhir yaitu warta opini, campuran fakta jeung pendapat. Nah, biasanya di warta opini ini adanya campuran faktanya dan juga pendapat si pemberi warta atau si yang merangkum tentang warta ini. Pendapatnya bagaimana? Nah, di sini ada contoh warta singkat atau contoh warta singkat. Ada judul wartanya. Judulnya yaitu tentang Gunung Tangkuban Parahu. Gunung Tangkuban Parahu ngabeledug. Gunung Tangkuban Parahu ngabeledug. Maksudnya Gunung Tangkuban Parahu itu meledak atau meletus gitu. Terus juga poe itu kayak hari. Harinya kapan nih? Tanggal berapa? Jam berapa? Nah, dan terakhir di sini adanya isi. Isinya itu kayak gimana? Misal, haseup bodas kandel nepi ka langit. Nah, terjadinya Gunung Tangkuban Perahu itu meletus, isinya yaitu adanya asap yang amat sangat tebal di langit. Jadi kayak asap mungkin sampai ke langit-langit. Terus kegiatan wisata ditutup karena adanya terjadi gunung meletus ini, jadinya wisatanya ditutup. Juga status waspada. Jadi kita harus waspada. Terakhir korban jiwa. Nah, di sini tidak ada korban jiwa. Di sini kan biasanya kalau misalnya ada berita ataupun tragedi, kejadian, ada korban jiwanya atau enggak. Nah, di sini di dalam Gunung Tangkuban Perahu meletus ini alhamdulillah tidak adanya korban jiwa. Langkah-langkah menulis warta. Yang pertama, pilih kejadian anu dipikaresep. Atau pilih kejadian pilih kejadian yang kalian sukain. Kenapa sih kok harus berita atau kok harus memilih kejadian yang kita sukain? Nah, jangan lupa bawa ya. Karena mungkin kalau misalnya kejadian yang kita sukain, kita juga gak bakalan keberatan untuk memilihnya. Misal kayak kita suka
berita-berita tentang di gunung-gunung gitu. Misal ada juga beberapa orang yang suka mendaki gunung. Nah, jadi kalian mencari berita-beritanya misal di gunung, atau ada juga sekalian berita-berita di wisata alam dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kumpulkan data make 5W plus 1H, atau mengumpulkan datanya menggunakan 5W dan 1H. Yang ketiga yaitu tulis judul yang menarik, ya tentu. Dan yang keempat, susun kalimat secara runtuy atau susun kalimatnya secara berurutan, karena tidak mungkin kalau misalnya kita membuat berita itu menyajikan penutup, isi, dan pembuka. Nah, itu kebalik dong, harusnya pembukanya seperti apa, isinya seperti apa, dan penutupnya juga seperti apa. Yang kelima di sini, taliti deui eusi jeung gaya bahasa. Harus diteliti lagi isinya seperti apa dan juga gaya bahasanya. Apalagi di dalam bahasa Sunda itu ada beberapa tingkatan, yaitu ada bahasa lemas, bahasa loma, dan juga bahasa kasar. Itu kita harus diteliti lagi. Di dalam warta ini seperti apa sih? Atau gaya bahasa kayak gimana ya yang harus kita pakai? Nah, di sini ada latihan dari Ibu, mungkin cukup sekian ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh nanti japri ataupun seperti apa. Oke, semuanya semoga kalian mengerti. Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.